Universitas Telkom dengan mata kuliah keamanan komputer. Oke, seperti biasa absenan jangan lupa ya, ini sudah selesai di sana untuk konten nanti bisa langsung. Oke, sampai ketemu di pembahasan sampai berikutnya. Oke, kita mulai untuk perkuliahan hari ini untuk pertemuan ke-15 keamanan komputer ya, untuk kuliah di Universitas Telkom dengan metode masih daring atau dalam kuliah online ya. Oke, kita mulai saja ya. Untuk mempersingkat waktu, untuk pembahasan kali ini kita bahas adalah dari selain yang sudah saya jelaskan dari beberapa materi yang sampai sekarang, itu ada juga yang materi virus and other real life. Jadi apa itu virus and other real life ini nanti saya jelaskan ya. Untuk materi bisa kalian akses di Classroom seperti biasanya di folder pertemuan sesuai dengan pertemuannya, seperti itu ya. Jadi nanti masih ada satu pertemuan lagi minggu depan
untuk minggu terakhir ya, barulah nanti akan diadakan ujian setelah hari tenang. Seperti itu untuk informasi sementara. Kita akan mulai untuk perkuliahan hari ini terlebih dahulu ya. Virus and other wildlife. Yang akan kita bahas nanti itu ada virus, worm, trojan horse, bomb, trapdoor, backdoor, other wildlife. Ini mungkin kalian-kalian sudah paham semua ya. Virus-virus yang saya sebutkan tadi itu memang yang sering menyerang di dalam komputer maupun di smartphone kita. Itu sebenarnya yang paling sering seperti yang diantaranya yang sudah saya sebutkan tadi. Kita bahas ke virus dulu, sebuah program yang mempunyai kemampuan memecahkan diri dan mengcopy ke dalam program atau sistem lainnya. Nah, sistemnya seperti itu ya, memecah diri dan mengcopy ke dalam program sistem lainnya. Kalau virus seperti itu. Nah, bergantung pada program yang lainnya. Nah, nanti sifatnya seperti itu. Nanti bergantung pada program yang mereka serang. Nah, akan aktif bila sesuatu yang mengandung virus dijalankan. Biasanya dalam lingkungan satu sistem operasi, walaupun ada yang beda sistem operasi ya, terkadang seperti itu. Kemudian menginfeksi memori dan media penyimpanan. Nah, ini nanti kalau katakan komputer kita terkena virus, itu masih misalkan ya, memori masih 100 GB misalnya, tapi tiba-tiba pada saat terkena virus itu nanti memori penyimpanannya itu atau media penyimpanannya itu tiba-tiba akan penuh, misalkan tinggal 30 GB. Nah, ini ada yang tidak beres. Jangan tinggal diam. Kalau memang terjadi hal seperti itu, berarti nanti ada virusnya. Mungkin bisa kita gunakan antivirus ya, dari beberapa antivirus mungkin kalian juga sudah pakai ya. Nah, kalau memang data yang kita lindungi itu benar-benar penting dan misal data perusahaan, itu mungkin antivirusnya juga bisa digunakan yang lebih baik lagi, yang berbayar misalnya, itu akan melindungi lebih dibanding untuk yang free. Seperti itu ya mengenai virus. Kemudian worm, nah ini tidak bergantung dengan suatu program. Jadi di sini kita akan membahas mengenai virusnya atau yang lainnya. Nah, ini tidak bergantung suatu program. Untuk worm sendiri beda dengan virus tadi ya. Jadi memperbanyak dirinya dengan cara mengcopy dirinya sendiri dan satu komputer ke komputer lainnya. Jadi nanti akan terjadi penularan, seperti halnya penularan. Misalnya kalian menggunakan komputer yang terkena worm, kemudian menggunakan flash disk, kemudian flash disk tersebut ditancapkan ke komputer berikutnya yang lain, nanti akan mengcopy dirinya di komputer tersebut. Nah, ini yang salah satu sifat worm seperti itu. Kemudian worm juga menggunakan jaringan atau network untuk dalam beraksi ya. Tidak menyerang program, tidak merubah program, tidak merusak data, tetapi berbahaya. Manfaatkan sumber daya jaringan. Nah, ini lebih ke mungkin di dalam jaringan komputer bisa jadi seperti itu ya untuk worm sendiri ya. Kemudian ada berikutnya ada trojan horse. Nah, suatu penggalan program yang bersembunyi di dalam program dan mempunyai satu fungsi yang khusus. Nah, sering disembunyikan di dalam program yang menarik user. Misalnya suatu program yang menarik permainan yang baru. Nah, biasanya digunakan untuk menyadap password seseorang. Program trojan horse yang cerdik tidak meninggalkan jejak kehadirannya, tidak dapat dideteksi di program agar dapat menghancurkan dirinya sendiri sebelum terdeteksi. Ya, modelnya seperti itu ya. Kalau trojan horse, kalau kalian komputer kalian terkena trojan horse itu bisa antisipasi ya, itu karena dia untuk sasarannya itu biasanya ke password ya.
Jadi bisa kalian langsung kondisikan mungkin ya password-password yang sudah kalian digunakan untuk login di suatu komputer kalian tersebut ya. Nah ini hebatnya lagi di Trojan Horse ini dapat menghancurkan diri sebelum terdeteksi. Jadi nantinya biasanya jarang ya, atau yang terdeteksi untuk mengenai Trojan Horse tersebut. Kalau sudah terdeteksi, dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Seperti itu. Selanjutnya ada bom. Seperti Trojan Horse seringkali digabung dengan virus, worm, dan program yang menyerang sistem. Bekerja berdasarkan tanggal, jam, atau kondisi tertentu. Ada dua macam bom, time and logic. Yang bekerja berdasarkan waktu tertentu disebut time bomb. Yang bekerja berdasarkan kerjaan tertentu disebut logic bomb atau bom logic ya. Ini untuk bom seperti itu cirinya. Yang selanjutnya ada trapdoor atau backdoor. Suatu teknik yang digunakan oleh si programmer untuk masuk ke suatu sistem. Nah, ini ya, merupakan jalan rahasia untuk masuk ke suatu sistem. Fungsinya untuk memberikan kepada si programmer untuk masuk ke suatu sistem lewat pintu belakang. Nah, kadangkala programmer memberikan trapdoor di dalam program untuk pengetasan program atau memonitor suatu operasi. Nah, kalau seperti ini bisa dikatakan hampir seperti apa namanya yang dilakukan oleh hacker ya. Nah, ini juga fungsi lainnya, ternyata trapdoor atau backdoor ini bisa digunakan untuk ngetes program atau monitor suatu operasi di dalam suatu komputer ataupun program seperti itu. Untuk outer wildlife yang pertama ada, selain dari virus-virus tadi ya, ternyata ada kehidupan lainnya untuk semacam virus tetapi beda dengan virus. Yang pertama ada bakteria, suatu program yang tidak melakukan apapun tetapi memperbanyak dirinya sendiri. Ini nanti serangannya ada dalam penyimpanan atau memori. Biasanya berolah ke memori disk atau penyedia penyimpanan. Nah, ini lebih ke penyimpanan kalau bakteria ya. Kemudian ada rabbit. Nama lain dari program yang beroperasi dengan cepat sekali ya, karena rabbit sendiri kan kelinci ya. Kelinci itu kan larinya cepat. Nah, ini diumpamakan seperti itu mungkin untuk kenapa dinamakan dengan rabbit. Untuk yang berikutnya ada grab, program yang menyerang mengganggu tampilan data di layar monitor. Nanti ada layarnya bagaimana, ada yang misalkan menciut dan lain sebagainya, itu berarti terkena grab ya. Yang berikutnya ada spoof. Nah, program yang melakukan suatu trik dan memberikan hak istimewa kepada user. Nah, ini biasanya kita bisa dikatakan ditipu ya. Ditipu bagaimana? Ditipu oleh program tersebut. Kita seolah-olah kita diberikan suatu hak akses, hak istimewa untuk masuk ke suatu web ataupun lainnya. Nah, karena kita mungkin bisa dikatakan senang diberikan hak tersebut, jadi kita tetap masuk ya, atau menuruti program tersebut yang menyuruh user ya. Nah, setelah itu barulah nanti akan kena setelah kita masuk ke yang dituju atau yang bisa dikatakan dijebak ya. Nah, yang berikutnya ada creeper, suatu program seperti worm yang menyebar dari terminal ke terminal lainnya di dalam jaringan ARPANET sambil menampilkan pesan "I'm the creeper, catch me if you can". Jadi agak sombong ya, bisa dikatakan seperti itu. Saya ini creeper, tangkap saya kalau bisa, jika kalian bisa. Jadi sampai nantinya program ini dibasmi oleh The Reaper. Dulunya seperti itu. Untuk The Reaper pada 1970-an. Hampir sama dengan worm ya. Dia dari komputer satu dengan komputer lain, mereka akan memperbanyak diri seperti itu. Yang berikutnya ada salamis. Nah, suatu program yang menyerang nilai-nilai uang dari file transaksi di bank, terutama nilai pecahan.
nilai pecahan sen dari bunga diambil dari pindahkan ke rekening orang lain. Nah, ini juga yang sering terjadi sebenarnya. Karena apa? Karena di perbankan itu lebih paling banyak diserang oleh semacam virus dan semacam dari hacker-hacker tersebut ya. Apalagi untuk salamis ini mereka uh, mengambilnya ya, menyerangnya itu tidak langsung satu, misalkan katakan satu rekening semuanya diambil, tidak. Jadi dari pecahan mereka mengambilnya, jadi tidak terlihat, akan tetapi lama kelamaan namanya kejahatan ya, itu biasanya akan uh, kena batunya ataupun bisa diketahui oleh pihak yang berwajib. Seperti itu, banyak kan seperti itu ya. Kalau untuk hacker itu mengambilnya tidak satu rekening lalu diambil semua, akan tetapi mereka agar bisa dikatakan lancar dari pihak yang tidak berwenang tersebut, itu mereka per hari misalkan ngambil dari nilai pecahan, nanti lama-lama juga akan banyak dan tidak akan ketahuan. Seperti itu ya. Itu adalah salamis. Hints for protecting against malicious code. Nah, install software dengan menggunakan yang asli ya. Nah, ini untuk proteksi ataupun perlindungan yang lebih baik, itu diharapkan untuk menginstal software yang asli. Kalau untuk aplikasi-aplikasi ya, jangan gunakan software yang dipesan bila tiba dalam keadaan terbuka. Misalnya kita beli software dalam keadaan terbuka, itu takutnya sudah ada virusnya di dalamnya, ataupun yang bisa seperti tadi saya katakan itu untuk yang bisa untuk memonitor ya. Nah, itu kan takutnya seperti itu. Jadi program kita akan dimonitor oleh orang yang sudah membaca tersebut. Install hanya software yang dibutuhkan saja di dalam komputer kita, jangan terlalu banyak yang memang, kalau memang tidak dibutuhkan jangan ya. Itu takutnya nanti akan menimbulkan suatu celah bagi penyerang atau virus untuk menyerang komputer kita. Buat disable autorun atau autoplay, kemudian hati-hati dengan program baru yang bersifat public domain and shareware. Jangan menjadi pencoba pertama suatu program, terutama software public domain ya. Kalau memang sudah banyak yang menggunakan, silakan. Mungkin terbukti dengan aman ataupun di grup-grup tertentu sudah dikatakan bahwa software tersebut aman, barulah kita berani untuk memakai software tersebut. Bila terpaksa, periksa program ini dengan serum atau antivirus. Kalau memang sudah terjadi hal-hal tersebut, mungkin bisa kita jalankan ya untuk program antivirusnya atau dengan serum. Pastikan backup seluruh data sebelum kalian gunakan antivirus misalnya. Nanti takutnya kan sudah terkena virus, nanti datanya akan hilang ya. Pastikan bahwa data yang di backup tidak terinfeksi. Nah, ini yang agak susah biasanya ya. Mungkin pada saat kita membackup kita tidak tahu yang terinfeksi, ternyata nanti pada saat kita buka kembali ada data yang sudah terinfeksi, itu kan akan menjadi masalah juga di dalam suatu komputer kita. Install antivirus dan selalu diupdate. Nah, ini walaupun ya kita menggunakan free, itu selalu diupdate untuk antivirus kita agar selalu terupdate juga ya, karena serangan-serangan itu juga mereka mengupdate juga. Jadi kita sebagai untuk antisipasi dari antivirus juga kita harus selalu terupdate. Oke, seperti itu ya untuk hari ini mengenai virus and other wildlife. Sudah cukup jelas saya terangkan ya, tidak terlalu banyak untuk materi hari ini, bisa dipahami kembali nanti, dan juga mungkin bisa dikembangkan lagi ya kalau memang dari saya kurang. Seperti itu saja untuk hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah di dalam perkuliahan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi tambahan wawasan untuk kita semua. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat beraktivitas. Terima kasih.